Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, bersyukur alhamdulillah marilah kita senantiasa panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama melaksanakan sholat subuh berjamaah dan sholat subuh berjamaah dan insya Allah akan dilanjutkan kajian pada subuh. Shalawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya termasuk yang mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Kenankan kami selaku panitia DKM Musholah Al-Jihad Mu'adz Ibnu Jabal menyampaikan kegiatan kajian subuh pagi hari ini bertepatan dengan 14 Rabiul Akhir 1444 Hijriah tanggal 44 Hijriah 45 Hijriah tanggal 28 Oktober 2023. Tema kajian Safari Dakwah oleh Ustadz Cecep Maulana SAG dengan judul kajian 3 kunci meraih keberkahan. Sedikit informasi tentang Ustadz Cecep Maulana SAG. Beliau merupakan pengisi acara di Trans TV. Materi kajian akan disampaikan sampai dengan waktu syuruk dan insya Allah setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Sebelum kajian dimulai, kami juga ingin menyampaikan beberapa informasi. Alhamdulillah, Musholah telah menyelesaikan program pembangunan yang bisa dilihat adalah di bagian belakang, jadi di selasar. Jazakumullah khairan katsira kepada para jamaah yang telah menyisikan rezekinya untuk pembangunan mushola ini. Semoga jariah para jamaah terus mengalir pahalanya dan memberikan manfaat dan kebaikan di rumah Allah ini. Amin. Kami juga kembali mengajak para jamaah yang ingin berpartisipasi jariah dalam rangka pembangunan mushola ini, karena biaya pembangunan partisi kemarin masih ada yang kurang. Adapun rencana program berikutnya adalah pembangunan gapura ya. Jadi ada di pintu masuk, insya Allah kalau nanti sudah terkumpul kita akan laksanakan pembangunan gapuranya. Baik, sebelum saya tutup, kami dari DKM juga ingin menyampaikan, dimohon kepada jamaah yang mungkin baru mengikuti kajian pagi hari ini, dimohon untuk dapat mengisi daftar hadir dengan menuliskan nomor handphone untuk memudahkan informasi kajian lainnya. Baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita dengarkan kajian subuh ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi manfaat dan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Mara Ibrahim ibnu Adham bisuki Basrah fajtama'a ilaihi an-nas faqalu lahu ya Aba Ishaq ma lana nad'u fala yustajabu lana limadza qal li anna qulubakum qad matat bi asyrati asya' araftumullah ta'ala walam tu'adu haqqah
alimtum annakum tuhibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnata qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bi akaltum ni'matallah wa lam tu'addu syukraha qultum inna syaitan nadubukum wa wafaqtumuh qultum innal jannata haqqun wa lam tastaidu laha qultum inna nara haqqun wa lam tahribu minha qultum innal mauta haqqun wa lam tastaidu lahu idza indabahtum minan naum sataqultum bi ujubin nas wa nasaitum bi ujubikum wa dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Artinya, Ibrahim bin Adham pergi ke pasar Basrah. Berkumpullah jemaah. Ada yang bertanya, mungkin pertanyaannya sama dengan jemaah zaman sekarang. Limaza doauna la yustajab? Kenapa doa tidak dikabulkan? Ada yang 50 tahun tidak berhenti selesai sholat berdoa pengen ke tanah suci, tapi tidak ada tanda-tanda berangkat. Ada yang berdoa supaya pasangannya disembuhkan dari penyakit, tapi nggak sembuh-sembuh. Ada yang berdoa pengen masalah ekonominya dikasih solusi, tapi sepertinya tidak ada tanda-tanda perbaikan. Ada yang berdoa supaya tidak terjerat riba, justru seumur hidupnya terjerat riba. Limaza doa'una la yustajab? Kenapa doa tidak dikabulkan? Dijawab oleh Ibrahim bin Adham sampai si penanya nangis. Li anna qulubakum qad matat bi asyrati asya. Penyebabnya adalah karena kamu berdoa, tapi hatimu dalam keadaan mati. Ada 10 penyebab yang membuat hati jadi mati. Araftumullah ta'ala walam tu'adu haqqah. Kenal Allah tapi tidak mau tunaikan hak Allah. Alimtum annakum tuhibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnata. Cinta Rasul tapi tidak mau mencontoh sunnahnya. Qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Sering baca Quran dengan suara yang indah, tapi sedikit pun tidak mau mengamalkannya. Akaltum nikmatallah walam tu'addu syukraha. Sering dikasih rezeki nikmat Allah tapi tidak mau bersyukur. Qultum inna syaitan nadubukum wa wafaqtumu. Kalau ditanya setan siapa, jawabannya tegas, musuh. Tapi tiap hari sepakat dengannya. Qultum innal jannata haqqun wa lam tastaidu laha. Mengatakan surga itu benar tapi tidak mau mengejarnya. Mengatakan neraka itu benar tapi tidak mau lari darinya. Mengatakan mati pasti tapi tidak mempersiapkan bekalnya. Bangun tidur yang diingat itu dosa orang, ngitung-ngitung dosa orang, tapi lupa dengan dosa dirinya sendiri. Sering kau makamkan jenazah tetanggamu yang baru meninggal, tapi lupa akan dapat gilirannya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan mati dalam keadaan mukmin. Karena yang terbaik itu adalah akhirnya, Pak. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri saya, nama Cecep Maulana. Biasa di Trans TV, Islam itu indah. Ibu-ibu biasanya sering nyaksiin saya menemani Ustadz Maulana yang dikenal jamaah. Nah itu, Bu. Kemarin saya diundang Ibu Sri Mulyani. Saya bilang sama Ibu Menteri, ada oleh-oleh dari kiai saya sebuah doa yang bisa membebaskan Indonesia dari resesi. Ini doa khusus ekonomi, ibu-ibu. Ada sebuah doa yang bisa melancarkan rezeki. Jadi doa ini bisa membuka pintu rezeki.
Guru saya memberi judul doa ini, doa lagi punya hutang. Kalau tidak keberatan, kita baca doa ini, mudah-mudahan jadi manfaat. Allahumma, alhamdulillah kompak. Inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhal wa min golabatid dain wa qahri rijal. Mungkin kepanjangan, ada ibu-ibu yang sudah menyiapkan pulpen tapi nggak gerak-gerak. Saya kasih yang pendek. Mau nggak Bu? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Mau nggak Bu? Doa yang pendek lagi punya hutang. Allahumma lunnasin. Saya tidak bercanda ibu-ibu ya. Kata Nabi, hutang itu bisa membuat makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Solusinya singkat, lunasin. Pertanyaan muncul, dari mana bayarnya Ustadz? Ini bukan hutang ke warung. Ini bukan hutang arisan. Hutangnya ke developer. Hutangnya ke dealer. Jawaban saya hanya satu, dari Allah. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Makanya kalau kita cepat respon dengan panggilan Allah, respon juga tuh. Cepat juga perbaikan rezeki kita. Hutang mah kecil Bu. Saya pernah mengalami masalah hutang. Bukan gara-gara ngambil rumah, bukan gara-gara ngambil mobil, tapi karena memang waktu itu saya mengalami kebangkrutan usaha tahun 2010. Bukan gara-gara pandemi Bu. 2010 belum ada pandemi. Jadi saya tidak bermaksud sombong. Ribuan orang bangkrut gara-gara pandemi. Saya mah alhamdulillah sebelum pandemi sudah bangkrut. Hutang saya bukan 1-2 juta. Bukan 10-20 juta. Hutang saya ratusan juta. Hampir 1 miliar. 3 hari lunas tanpa seperak pun pinjam uang ke bank. Baik swasta, baik syariah, saya tidak pinjam seperak pun. Lunas 3 hari. Gimana caranya? Minta kepada Allah dikala orang lagi tidur. Minta kepada Allah dikala orang lagi istirahat. Namanya tahajud. Apa Bu? Apa Bu? Beres tahajud saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan rumah saya laku. Ya dari mana lagi bayarnya Ibu? Ratusan juta ini. Atau jadi tidak punya rumah Ustadz? Gampang, kalau tidak punya rumah mah tinggal kontrak. Mulai dari nol. Banyak umat Islam, maaf, menyelesaikan hutang, pinjam lagi. Malah berhubungan dengan pinjol. Nah ini kan udah nggak bener. Maaf ya Bu ya. Saya dulu tinggal di Bandung, sekarang masih. Cuma dulu di Antapani. Di Jalan Pratista 2, E7. Maaf Bu, waktu itu saya jual rumah. Bukan hanya rumah, mobil juga. Rumah saya jual untuk bayar hutang. Mobil saya jual untuk bayar hutang. Motor saya jual untuk bayar hutang. Istri saya sabar. Sabar. Makanya ada 3 kunci meraih keberkahan rezeki. Dalam bahasa Arab, berkah itu ziyadah fil khair, atau bertambahnya kebaikan. Hati-hati tuh. Kalau kita bertambah usia tapi bertambah sombong, maaf. Pada zaman Nabi Musa pernah terjadi sebuah kejadian yang bisa mengubah dunia ini sampai sekarang.
Kejadian apa Ustadz? Perbincangan Nabi Musa dengan iblis. Dalam satu dakwah Nabi Musa cerita tentang keutamaan taubat. Iblis bertanya, wahai Musa, kalau saya taubat diterima nggak? Bilang sama Allah, kalau saya taubat diterima. Anda bisa bayangin nggak? Pertanyaan ini dahsyat, Pak. Iblis bilang, kalau saya taubat diterima Allah, tidak. Kalau diterima, saya masuk surga nggak? Kebayang nggak, Pak? Kebayang nggak? Sampai berdoalah Nabi Musa. Berilah petunjuk. Oh iya Pak. Iya Pak, nanti aja nanti. Besok aja. Ya. Sampai mana tadi? Sampai Jibril datang. Karena ini peristiwa penting. Kebayang nggak Pak? Kalau iblis bertobat dan diterima Allah, yang goda manusia siapa? Ya, kebayang ini bisa mengubah ini. Kalau nggak diterima berarti siapa yang bertobat akan diterima itu sudah gagal tuh. Jadi pertanyaan iblis benar-benar menjebak Pak. Akhirnya Jibril datang. Sampaikan kepada dia, taubatnya akan diterima. Tapi dengan satu syarat. Cari kuburannya Nabi Adam alaihi salam sujud. Karena dulu itu dia nggak mau sujud, betul tidak Bu? Dia nggak mau sujud kepada Adam. Akhirnya kata iblis, aku sih kalau soal taubat cuma istighfar mau. Tapi kalau soal sujud, dulu aja dia waktu hidup saya nggak mau, apalagi udah mati. Inilah kesombongan yang membuat dia tidak diampuni oleh Allah. Jadi kita tuh jangan sombong. Mentang-mentang, jangan. Makanya hati harus bersih. Jadi ada 3 Bu. Kunci meraih keberkahan rezeki. Maaf, ini karena bahasa Arab dan supaya pulang dari sini hafal bahasa Arabnya dengan artinya. Saya tidak bermaksud menggurui. Boleh kita baca bareng-bareng Bu? 3 perkara ini boleh? Siap? Yang di luar juga suara saya jelas nggak Bu? Kenapa sih pada lihat di sana? Oh ada TV ya Pak ya? Enak banget ya. Baik. Siap? Ada 3 kunci meraih keberkahan rezeki. Ayo semuanya ibu-ibu. Lihat sini Bu, ada apa lagi? Ibu mah kalau jelas ke sini aja, ngapain ke sono? Pantas lebih bagus di sono, Bu. TV-nya bagus. Ini yang asli aja udah. Siap, Bu? Karena jadi bingung saya kalau ceramah tapi jemaah lihat ke sono. Paham gak, Bu? Ini langsung ini, bukan YouTube ini. Jadi tolong ke sini, Ibu jangan kenapa lihat ke sono. Yang di sana nggak apa-apa, dekat TV soalnya. Ibu pada lihat ke sini semua. Kan ini harus komunikatif. Maaf ya, jangan marah. Siap? Islahul qalbi. Bersihkan hati. Islahul fikri. Bersihkan pikiran. Islahul amali. Bersihkan amalan. Yang keras, hati, pikiran, amalan. Yang keras. Kata saya juga lihatnya ke sini. Masa ini hati? Ini apa Bu? Pikiran. Siap? Konsentrasi?
Yang keras. Toyib. Bagus, mantap, top. Jadi satu tuh, kuncinya hati dulu. Kalau hati bersih, berkah datang. Kalau hati kotor, hati itu bisa berpenyakit. Penyakit hati, dengki. Cirinya, susah melihat tetangga senang. Senang melihat tetangga susah. Tetangga beli motor panas dingin. Mobilnya baru diopname. Pulang dari rumah sakit, lihat tetangga rumahnya meningkat, wafat. Rugi. 2. Pikiran. Ini saya safari dakwah bukan hanya di Bekasi, Pak. Saya baru selesai keliling Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Ambon. Jujur, saya orangnya nggak penakut, tapi 2 kota terakhir saya ketakutan sampai menggigil. Ketika saya ceramah di Balikpapan, terus di Palu. Ini kan bukan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat saya serius. Bapak kalau ibu-ibu di belakang itu, maaf Bu, kalau dipakai serius, saya pernah coba ceramah di depan ibu-ibu serius, satu-satu pura-pura ke toilet. Tapi nggak balik lagi. Padahal tasnya ada di masjid. Dia sudah ngasih WA sama temennya, tolong bawain tas. Jadi ada metodenya, ada cara ceramah supaya ceramah itu nasi. Kalau cuma nasi ya nggak bisa masuk dong. Harus ada gepuknya, harus ada rendangnya. Jadi mohon maaf, Nabi pun maaf, beberapa hadis menceritakan bagaimana Nabi sering tersenyum. Bahkan humor Nabi itu dahsyat, dengan intelektual yang tinggi. Ini bukannya nggak boleh humor itu, boleh, Nabi aja suka humor kok. Tapi itu ekspresinya dia biasa serius, tapi cukup. Karena pernah pada waktu buka puasa, kan kurma tuh, biasalah, biji kurma kan nggak ikut kemakan. Makanya simpan di depan, gitu. Nah, di samping Nabi itu Ali. Nah, Ali itu biji kurmanya nggak disimpan di depan, disatuin dengan punya Nabi. Jadi, biji kurma di depan Nabi banyak. Makanya kata Ali, sahabat, puasa yang paling sempurna adalah Nabi. Kenapa? Lihat, biji kurmanya banyak di depannya. Nabi jawab apa? Tidak. Yang paling sempurna adalah Ali. Karena dengan biji-bijinya dimakan. Jadi mohon maaf, boleh humor dalam ceramah itu, tapi dalam batas-batas tertentu. Makanya waktu saya di Indosiar, itu kita dikarantina 30 hari. Yang datang adalah profesor tafsir, profesor hadis. Bahkan sampai permasalahan bikin humor pun itu dibahas. Jadi mohon maaf, ada 3. 1 bersihkan hati, yang kedua adalah pikiran. Saya keliling Indonesia, Pak. Maaf, banyak umat Islam yang hidupnya miskin, susah. Di Bekasi mah orang Islam kaya banyak. Bandung, Jakarta apalagi. Kalau Allah berkehendak umat Islam kaya raya, kun. Kalau sudah kun fayakun nggak bisa berkutik tuh, pasti kaya itu. Jadi kenapa umat Islam banyak yang susah? Karena Allah belum berkehendak. Kalau Allah sudah berkehendak, bisa. Apa sih kesalahan umat Islam? Kenapa umat Islam itu tidak cepat-cepat ditolong Allah? Rezekinya dimudahkan, hutangnya dilunaskan, tidak terjerat riba. Maaf, dari dulu saya nggak tahu, tapi begitu keliling Indonesia, baru saya, oh ternyata kesalahannya ini. Maaf ya Bu ya, kesalahannya kecil, tapi ini yang menyebabkan Allah nggak nolong kita. Apa penyebabnya Bu? Pelit ke masjid. Saya bukan ceritain ibu-ibu di sini, sana.
di Padalarang. Jauh Bu, supaya nggak ada yang tersinggung. Ibu-ibu di sana kalau ke mall dikasih sama suami 100.000 bilangnya apa? Kecil. Ke masjid bawa 50.000. Sampai teras balik lagi. Ditukar 2.000-an. Maaf Bu, saya mau nanya ibu-ibu yang di luar. Ibu, oh ada. Maaf atau saya tidak lihat Ibu. Pantesan saya dari tadi saya nggak lihat ke atas, kayak ada yang gerak-gerak gitu. Tapi saya ya berbaik sangka saja. Kirain kan dari alam lain, ternyata sama ya. Bilang no dari tadi Ustaz begitu. Ini sampai pegang terali Pak, kayak di tahanan aja. Maaf ibu-ibu ya, saya mau nanya nih, boleh nggak? Kalau ibu naik angkot, ada pengamen, mau dikasih 100.000 nggak? Ustadz juga enggak, kegedean. Kita punya pikiran, masa pengamen dikasih 100.000? 3.000 aja kegedean. Sudah ada dalam pikiran kita, maksimal 2.000. Itu pun nyari dulu di dompet. Mudah-mudahan ada 1.000. Ketika ibu nyari di dompet, pengamen sudah habis 3 lagu. Tadinya dia mau keluar Bu, karena tidak ada tanda-tanda mau ngasih. Tapi karena ibu nyari-nyari di tas, dilanjutkan lagu keempat. Begitu selesai dikasih 1.000. Dari semua penumpang hanya ibu yang ngasih. Pengamen hampir nangis, tapi dia terharu, kata dia, ibu, hanya ibu yang peduli sama saya, dan hanya ibu yang tahu kalau sekarang satu lagu 250. Wajar pengamen dikasih 1.000, wajar pengamen dikasih 2.000. Tapi masjid ini rumah Allah. Maaf, jangan tersinggung. Pantaskah menghargai masjid seperti menghargai pengamen? Pak DKM, di mana rumahnya Pak DKM? Bisa kan harus di mana Pak? Sini. Ini. Oh, RT berapa? 5. Nomor? Ya kan saya harus tahu Pak. Nomor 18. Maaf Pak DKM, harusnya sih Pak DKM lihat catatan lagi ya. Waktu kurban ada berapa sapi Pak? 12. Alhamdulillah masih ingat. 12. Satu sapi 7 orang. Berarti 12 kali 7 berapa? 70 ditambah 14. 84. Kambing berapa Pak? Nggak ada. Ya, berarti sapi, berarti 84 orang. Kenapa saya harus tanya jumlahnya? Ini asli Bu. Nanti di akhirat itu orang yang berkurban semua akan lewati jembatan namanya jembatan Syiratul Mustaqim. Jadi seleksi masuk surga itu gampang. Jembatan lewat, selesai itu surga kalau lulus. Masalahnya dosa membuat dia tergelincir masuk neraka. Nah, begitu jatuh, pas kulitnya mau menyentuh api neraka, maaf, bagi orang yang berkorban, dia disambar cahaya putih, naik ke atas, masuk surga. Bertanyalah dia, siapakah engkau? Aku malaikat khusus yang menyelamatkan orang-orang yang berkorban. Baik sapi ataupun kambing. Saya tahu, sekarang yang hadir di sini, termasuk dari yang 84 orang tadi. Saya nggak tahu siapa orangnya, tapi saya tahu dari ekspresi wajahnya. Karena tadi kan kabar gembira, Pak. Kalau kabar gembira itu membuat orang beriman itu tersenyum. Tapi saya juga tahu yang sekarang hadir di sini kemarin tidak berkurban. Maaf. Pulang dari sini mulai merenung. Pertanyaan muncul, siapa yang akan menolong saya? Siapa yang akan menyelamatkan saya?
Apakah mungkin tahun depan saya masih bisa berkurban atau umur saya nggak nyampe? Akhirnya besok datang ke sana, ke rumah Pak DKM, sambil bawa seekor kambing. Kaget dong Pak DKM. Bu, kambing siapa? Kambing saya, Pak. Terus kenapa dibawa ke sini? Kan kemarin kata Ustadz Cecep, yang berkurban akan diselamatkan. Saya kan kemarin tidak kurban Pak DKM. Tolong Pak DKM, saya nggak tahu tahun depan bisa kurban atau enggak. Umur saya kan nggak tahu. Jangan tolak Pak DKM. Tolong terima, saya mau kurban. Pak DKM pun terharu, ini benar-benar taat ini. Pengen di jalan Allah. Tapi dengan tersenyum Pak DKM bilang satu kata sama dia, telat. Silahkan ke DKM yang lain. Keliling se-Bekasi nggak ada yang mau nerima. Kalimantan nggak ada yang mau nerima. Karena niatnya kurban. Sudah telat. Jadi maaf. Banyak sekali umat Islam yang sadar tapi keburu telat. Jadi tolong. Jangan sampai seperti itu. Tahu nggak perbincangan yang dicabut nyawa dengan malaikat pencabut nyawa? Jangan cabut nyawa saya sekarang, malaikat. Kembalikan roh saya. Beri waktu 1 tahun. Uang saya ratusan miliar. Saya akan bangun 1000 masjid. Saya akan beli 1 juta Quran. Dibagikan yatim piatu. Supaya mereka tidak buta Al-Quran. Saya akan santuni fakir miskin. Saya akan keluarkan zakat mal saya. Tolong malaikat. Jangan cabut saya sekarang. Tahun depan saja. Malaikat nggak jawab sama sekali. Sebulan malaikat nggak jawab. Seminggu malaikat nggak jawab. 24 jam malaikat nggak jawab. Akhirnya maaf. Diabadikan dalam Al-Quran, dia minta 1 detik. Kasih sejenak. Kasih sedetik. Barulah malaikat menjawab. Memberikan pertanyaan. Buat apa 1 detik hidup di alam dunia? Sekarang ruh mau dimasukkan, dicabut sedetik kemudian. Buat apa? Dia bilang apa? Sedekah. Maaf. Akhirnya malaikat menjawab, mirip Pak DKM. Telat. Kita sekarang masih hidup di alam dunia. Padahal lihat, pandemi saja. Sampai terjadi 1 hari 1 orang meninggal dunia. Kita masih bisa diselamatkan oleh Allah. Masih menunggu taubat kita. Kenapa rezeki kita dipersulit? Mohon maaf. Ada hal yang sering dilupakan adalah zakat mal. 2,5% dari penghasilan. Setelah 1 tahun, 85 gram emas penghasilannya itu harus keluar 2,5%. Baznas di dalam websitenya menceritakan boleh dicicil tuh. Kalau nanti ngitung, kita per bulan saja, karena berat. Kalau langsung tuh setelah dihitung, loh saya harus bayar 50 juta. Akhirnya jadi nggak keluar tuh zakat mal. Orang yang tidak keluar zakat mal, 2,5%, mohon maaf. Hadisnya ada. Di alam barzah, ditemani ular berbisa dengan 2 taring. Di akhirat, semua hartanya nanti dikumpulkan tuh. Betul, tuh ibu udah tahu ya. Dia berada di tengah-tengahnya dan dibakar. Apartemennya ada lagi ditunjukkan, mobil dan kendaraannya. Apartemennya yang mewah-mewah tuh, pokoknya dikumpulin tuh harta dia. Semuanya dibakar, dia berada di tengah-tengahnya. Itu ada tuh keterangannya. Jelas. Makanya awas. Orang yang tidak mengeluarkan zakat mal, 1, dunia nggak dapat rezeki berkah. Walaupun banyak tapi bikin stres. 2, alam barzah ditemani ular berbisa yang tenung saja mematuki dia. 3, di akhirat pun dia celaka. Semua hartanya akan menjadi pembakar dia. Bersihkan hati, bersihkan pikiran. Jangan gara-gara ekonomi, jangan gara-gara kita mengalami kebangkrutan. Kita tidak ada rencana berjuang di jalan Allah. Waktu saya ke Sulawesi, seorang pemuda yang hidupnya miskin.
Tapi sebelum meninggal dunia, usianya 89 tahun. Dia bikin 169 masjid. Namanya adalah almarhum Haji Andi Sose. Orang Sulawesi pasti kenal tuh. Kok bisa sih? Hidup miskin tapi bisnisnya lancar karena bisnisnya ditolong Allah. Karena bisnisnya dibantu oleh Allah. Jadi kalau bisnis kita tidak dibantu oleh Allah, maaf, nggak bisa. Saya dulu cari nafkah dengan jadi penarik beca. Tahun 2010 begitu usaha saya jatuh bangkrut, saya jual rumah, mobil, motor. Uangnya saya bayarin hutang saya. Paling enak tuh hutang lunas. Maaf, saya tinggal di sebuah kosan yang sempit. Saya harus menceritakan ini supaya jadi pelajaran. Istri saya diam, Bu. Saya tanya, Mama sedih enggak? Sekarang suaminya penarik beca. Kenapa harus sedih, Ayah? Kata istri saya. Ini pekerjaan baik. Ini pekerjaan halal. Ini pekerjaan berkah. Ayah tidak boleh putus asa. Kata ayah, orang beriman itu akan diuji. Ini bukan hanya ujian ayah, tapi juga ujian mama. Tapi mama sekarang sudah tidak punya rumah. Mama sudah tidak punya mobil. Mama sudah tidak punya motor. Istri saya mengatakan, ayah, rumah tidak ada. Mobil tidak ada. Motor tidak ada. Tapi ayah tidak boleh lupa. Cinta mama tetap ada. Maaf. Jangan marah kalau saya koreksi ya. Marah nggak? Jangan ya. Jadi dalam Islam kalau mendengar sesuatu yang menakjubkan, Masya Allah. Apa Bu? Apa Pak? Jadi bukan cie, bukan begitu. Tidak ada hadisnya cie, jangan begitu. Masya, misalnya tetangga mobilnya baru, Masya Allah begitu. Jangan dengan bermuka masam, kredit, biarin. Kan dia yang nyicil, kita tidak ikut nyicil. Karena kebiasaan ahli surga ini harus kita belajar dari sekarang. Saya doakan semuanya ahli surga. Jadi, Masya Allah, tuh kalimatnya itu. La ilaha illallah, alhamdulillah gitu. Jadi harus dibiasakan. Siap, Bu? Ibu-ibu yang di sana siap? Ibu-ibu yang saya ceramah, matanya kemana? Siap tidak? Ya. Jadi kita latihan. Siap, Bu? Saya ulangi cerita tadi. Jadi ceritanya kan saya tinggal di kosan. Mama, sekarang mama sudah tidak punya rumah, mobil, motor. Kata istri saya, ayah rumah tidak ada, mobil tidak ada, motor tidak ada. Tapi ayah tidak boleh lupa, cinta mama tetap ada. Tuh, coba saya indah mendengarnya. Dibanding tadi, cie. Jadi maaf, bersihkan hati, bersihkan pikiran. Makanya kenapa saya diundang Menteri Keuangan? Saya juga nggak nyangka, Pak. Di Hotel Indonesia, di depan direktur bank se-Indonesia. Menarik beca, pidato di depan direktur bank. Pak Ustadz, ceritain dong, kata Ibu Menteri. Ustadz dulunya penarik beca, sekarang jadi penceramah di televisi nasional. Coba cerita, supaya jadi inspirasi bagi kami. Supaya kami yang bergerak di bidang keuangan, bisa membuat sebuah peraturan yang membantu rakyat-rakyat kecil. Seperti apa sih? Itu. Jadi saya ceritakan kisah hidup saya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Saya narik beca itu tahun 2010. Jadi saya miskin tahun 2010 sampai 2011. Iya Bu, 1 tahun. Jadi dalam Islam miskin itu boleh. Syaratnya 1, jangan lama-lama. Jadi banyak umat Islam yang kelamaan sampai 70 tahun miskin. Ini kapan kayanya? Jadi bagi Anda yang maaf, sedang terpuruk bisnis, boleh. Tapi jangan lama-lama, 1 tahun. Makanya saya mau ceritain gimana caranya tuh. Saya keluar dari kemiskinan 1 tahun. Saya ngambil bambu.
Istri saya bertanya, ayah buat apa bambu? Buat keluar dari kemiskinan. Gimana caranya ayah? Jadikan bambu ini celengan. Tempel tembok, kasih lubang buat uang. Di bawah bambu disiapkan tanggal, dibuka 1 tahun dari sekarang. Jadi mama, nanti jangan sampai bujuk ayah buka celengan ini sebelum setahun. Pokoknya sesuai tanggal saja. Gimana mama? Setuju tidak rencana ayah? Kata istri saya dengan tersenyum, ayah, apapun rencana ayah, selama di jalan Allah, insya Allah akan mamah taati. Udah otomatis, masya Allah. Sudah lupa dengan cie yang tadi. Maaf. Istri saya bertanya, ayah, kenapa celengannya dari bambu? Saya jawab, kalau dari stoples uangnya kelihatan. Baru saja ada yang merah 2 lembar, besoknya pasti tidak ada. Jadi harus direncanakan tuh bikin celengan tuh. Maaf. Sebulan, 2 bulan, 5 bulan, 7 bulan, 9, 10, 11, 12, pas 1 tahun. Saya masih ingat sholat berjamaah maghrib dengan istri. Setelah zikir saya tanya, mama tahu hari ini hari apa? Istri saya masih pegang tasbih, mata terpejam, masih zikir. Tapi dengan mata terpejam dia langsung jawab, kata dia, hari buka celengan. Jadi sama duit mah tetap ingat. Saya ngambil golok, dibelah bambunya, terbelah, uangnya terlihat recehan, dihitung tiap 1 juta, masukin ke resek, diikat. Istri saya sampai ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayah, uangnya ada 7 juta. Ini yang kecilnya 1, 2, 3, 3.000. Itu semua uangnya didorong ke saya. Ini uangnya ayah, silahkan. Mama nggak tahu uang ini buat apa? Nggak tahu. Pengen tahu nggak? Iya pengen tahu. Ambil bambunya. Dikasihlah bambu yang belah tadi. Mana karet gelang 5 buah. Dikasihin ke saya. Diikat tuh bambunya. Saya kasihin sama dia, pegang. Dipegang sama istri saya bambunya. Lihat di bawah bambu ada tanggal. Sebutin yang keras mah, tanggal berapa? Istri saya lihat, tanggalnya jelas. Tinggal nyebutin, ya susah. Tapi dia nggak mau. Mah, tanggal berapa? Dia nggak mau ngomong, Bu. Padahal tinggal nyebutin. Mama, kenapa ngelamun? Lihat terus tanggalnya. Tanggal berapa? Dia nangis. Kenapa mama nangis? Ayah, kenapa tanggal di bawah bambu sama dengan tanggal lahir mama? 1 tahun saya nabung dari hasil narik beca. Bukan mau bikin warung, bisnis baru, usaha baru. Saya rencanakan 1 tahun, hanya 1 tujuan saya. Setelah terkumpul, saya ingin beliin sesuatu supaya istri saya bisa tersenyum. Siapa suami yang merencanakan kebahagiaan istri, Allah sudah siapkan rezeki besar yang tidak disangka. Tapi siapa suami yang pelit sama istri, tapi baik sama istri orang. Kalau sama teman di kantor traktir, wah, royalnya luar biasa. Tapi sama istri lagi kosong. Maaf. Ingin tahu gimana Nabi dengan istrinya? Ini unta. Istri Nabi berdiri di samping unta. Mau ke pasar. Gak mau naik unta. Kenapa? Karena bangku gak ada. Biasanya Bilal suka ngambilin. Jadi naik bangku tersebut. Tinggi kan unta, Bu? Bilal tuh ada di sana. Nabi tinggal bilang, Bilal tolong ambil bangku. Boleh kok. Biasanya juga suka ngambilin gitu. Tapi Nabi gak begitu, Pak. Ini hadis sampai jelas dan detail. Posisi Nabi gini, di samping unta. Lutut dan betis lurus.
Apa yang dikatakan Nabi kepada istrinya? Istriku, injaklah lututku, naiklah unta, aku siapkan bantal terempuk supaya kau nyaman. Ibu kalau ke pasar pakai motor, apakah suaminya begini? Saya jawab, gak perlu. Karena motor beda dengan unta. Kan ada step itu buat kaki. Tapi yang jelas, ternyata maaf Bu, ibu-ibu, rezeki itu dari pasangan. Satu bentakan menyakiti hati pasangan. Apalagi banyak di video istri sampai menyebut kepada suaminya nama binatang, nauzubillah. Itu langsung tuh ditahan rezeki yang harusnya datang hari itu. Jadi jangan sembarangan. Maaf Bu. Bu. Ibu-ibu di hadapan saya ini hatinya baik. Tuh. Jawabannya beda-beda. Saya koreksi ya. Kalau saya bilang mudah-mudahan hati baik, itu namanya amin. Kan doa. Saya memuji. Kalimat, pernyataan, ibu-ibu hatinya baik. Amin. Alhamdulillah. Gimana sih? Makanya jangan lihat terus TV. Udah jelas tadi, alhamdulillah. Amin lagi, amin lagi. Siap ibu-ibu? Jawabannya apa? Alhamdulillah. Saya ulangi ya. Ibu-ibu di hadapan saya hatinya baik. Tapi muncul pertanyaan, kan Ustadz tidak ada yang tahu hati. Dari mana taunya? Maaf, dari ciri-cirinya. Dari pertama, maaf, ibu tidak ada dengan wajah kebencian, julid. Siapa sih? Enggak begitu. Dari awal saja sudah simpatik, walaupun maaf, jauh. Padahal saya belum pernah traktir ibu bakso. Tapi ibu tetap simpatik, itu hati baik. Maaf saya tanya nih, ini asli serius saya tanya nih, ibu-ibu. Wahai yang melihat TV. Saya tanya, siap? Siap? Ini asli nih, serius nih. Beres acara, semua ibu-ibu, saya traktir bakso, mau tidak? Sayanya tidak mau. Tuh kan, masih senyum loh. Itu hati baik. Saya tidak pernah neraktir senyum, saya tidak akan neraktir senyum. Tapi maaf, kenapa kepada laki-laki dari miliaran laki-laki, ada satu laki-laki yang traktir ibu tiap hari? Dia bukan hanya traktir bakso, nasi uduk, tumpeng, cicilan rumah, cicilan mobil, SPP anak, uang bangunan, kuliah. Saya aja neraktir bakso mikir-mikir, tapi dia tanpa satu kata pun dikasih Allah cinta. Traktir ibu tiap hari. Kenapa terlambat transfer sehari, tidak ada lagi senyum? Penuh tanda tanya, teka-teki, mama kenapa diem aja? Pada tinggal jawab, transfer, gitu. Ini mah gak ngomong. Sambil dengan muka cemberut, tidak peka. Jadi mulai sekarang Bu, kalau pengen rezeki dibuka, maaf. Bersihkan hati, bersihkan pikiran, bersihkan amalan. Amal apa sih? Nah ini. Yuk kita ikuti semuanya ya. Terutama pemirsa yang ada di hadapan televisi. Ayo ikuti semuanya. Ini mah kayak nonton Trans TV yang di sana mah. Siap. 5 dosa penghalang rezeki. Dosa ke ayah, dosa ke ibu,
dosa ke kakek, dosa ke nenek, dosa ke pasangan. Ini nih, jadi kalau Anda bertanya-tanya, kenapa saya ditahan rezekinya, proyek saya tidak pernah lulus, anak saya nggak mau nurut, anak saya sudah 40 tahun belum ada jodoh, anak saya 20 tahun nikah belum ada keturunan, padahal saya berdoa, kenapa kita tidak dikasih? Pikir tuh, 5 dosa, ada nggak? Ayah, ibu, kakek, nenek, pasangan. Saya pernah tanya sama guru saya, kalau sudah meninggal gimana? Kalau sudah meninggal, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqah jariyah au ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalih yad'u lah. Saya mau nanya, 10 tahun yang lalu ada jemaah ngasih 1 juta buat masjid ini. Jam 9 pagi ngasih, setengah 10 meninggal. 10 tahun kemudian ada pengajian sekarang. Saya mau tanya, alam barzahnya bercahaya nggak? Bercahaya. Padahal sudah 10 tahun. Begitu Anda memperhatikan masjid, nyumbang buat masjid, mohon maaf. Siapa yang sholat di masjid itu, dia dapat cahaya di alam barzahnya. Siapa yang ngaji di masjid itu, dia dapat pahala. Dan insya Allah masjid ini bertahan sampai kiamat. Jadi ubah cara kita berpikir. Masihkah Anda merencanakan 2000? Maaf, pakai mobil parkir nggak bisa bayar 2000. Bukannya nggak boleh, boleh silahkan. Karena jemaah tuh beda-beda. Ada jemaah yang uangnya tinggal 5.000. 2.000 tuh hampir setengah harta. Kan setengahnya 2.500. Maksud saya adalah jemaah yang di rekeningnya ada 20 juta. Begitu canceling lewat 2.000. Itulah yang pelit. Jadi jangan salah paham. Maksud saya adalah bagi jemaah yang mau buka cara berpikir kita. Betul tidak? Bersihkan hati, bersihkan pikiran, bersihkan amalan. Kalau nggak sanggup bikin masjid, Ustadz, seperti Haji Andi Sose, gimana Ustadz? Kasih Quran, kata guru saya. Qurannya kasih ke rumah tahfidz. Ustadz Adi Hidayat mengatakan, ibu ngasih makanan tuh, beres Jumatan, habis langsung. Pahalanya dahsyat itu. Beres makanannya habis sudah. Mau pahala lagi, ya Jumat lagi ngasih makanan. Beda tuh dengan Quran. Kalau Quranmu kasih sekali, tapi maaf, dibaca terus. 1 huruf 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahul bihil hasanah wal hasanatu bi asri amsalihal aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun. 1 huruf 10 kebaikan. Cepat. Kalau dipanggil Allah itu cepat. Sholat tepat pada waktunya. Azan itu panggilan, undangan, betul tidak? Jujur, kalau kita dapat undangan nih, Istana Negara Republik Indonesia, waduh, presiden ngondang, dibuka belum, dipoto udah, muncul di status WA, supaya sekomplek tahu kita diundang presiden. Maaf, tapi azan berkumandang. Kita tuh dipanggil loh, diundang loh, betul tidak? Kalau undangan presiden dibuka suratnya Senin jam 10. Jumat sudah ada di Jakarta. Nginep di rumah Uwa. Iya dong, macet bahaya. Sudah disiapin tuh. Beberapa hari, 2 jam sebelum acara, sudah parkir di parkiran Istana Negara. Tapi maaf, saya nggak ceritain jemaah hadis ini. Di sana. Zuhur berkumandang azan baru menghadap 2:30. Ashar 6 kurang 1/4. Maghrib 7 kurang 5. Subuh ketuker sama sholat duha. Kata tetangga, teteh rajin tiap hari duha, ini mas subuh. Makanya ada satu amalan namanya wakaf dan sedekah Quran. Kalau wakaf itu diniatkan buat yang sudah meninggal. Jadi kita boleh kasih hadiah tuh.
Qurannya nanti kasih ke rumah tahfidz supaya dibaca. Jadi jangan sembarangan ngasih Quran. Ibu beli ke toko buku 100 Quran, bagiin tetangga. Yakin dibaca. Tapi kalau ke rumah tahfidz itu insya Allah, karena mereka tiap subuh harus laporan hafalan 1 halaman. Jadi hadiahkan buat ayah, buat ibu, kakek, nenek, pasangan. Karena tadi ada 5 penutup rezeki kata guru saya. Itu amalan sekali seumur hidup. Mirip zakat fitrah. Kan kita berniat dengan nazirnya. Jadi yang paling sulit itu sebenarnya nazirnya tuh. Yang mau membimbing niatnya. Niatnya itu nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Seperti zakat fitrah kan gitu. Ibu buat siapa nih? Anak saya 5, suami berarti 7 orang. Dihitung nanti zakat fitrahnya. Nanti dia yang menyebarkan. Nah, Quran juga sama. Harus ada nazirnya. Dan rata-rata ini sulit dicari tuh nazirnya tuh. Karena dia harus menyebarkan Al-Qurannya ke rumah-rumah tahfidz yang memang terpilih gitu. Pak DKM, saya bawa 5 buah Al-Quran. Saya hadiahkan buat masjid ini. Mudah-mudahan di masjid ini lahir hafiz dan hafizah. Di masjid ini lahir ulama-ulama cerdas dan hebat di masa depan. Ini bukan Al-Quran biasa. Ini Al-Quran cetakan untuk calon-calon hafiz. Jadi bukan hanya dilengkapi tafsir, terjemah, tajwid, cara baca, tapi juga ada warnanya, juga ada garis-garisnya. Padahal kecil bu, tapi lengkap. Makanya hurufnya kecil-kecil. Jadi tidak cocok buat ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kan hanya 1 syarat Quran, hurufnya yang gede. Kalau perlu Qurannya segede pintu. Jadi maaf Pak DKM, ini hadiah dari saya ini kenang-kenangan. Ya, ini kunjungan pertama saya, mudah-mudahan jadi keberkahan. Kenapa 5? Karena tadi ya, ayah, ibu, kakek, nenek itu wakaf karena sudah meninggal. 1 lagi buat istri saya sedekah. Saya Cecep Maulana menyerahkan 5 buah Al-Quran dengan niat wakaf dan sedekah Al-Quran. Mudah-mudahan melahirkan ulama-ulama hebat di masa depan. Mudah-mudahan melahirkan hafiz dan hafizah. Takbir! 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 Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Ustaz bermanfaat untuk kita semua. Sama-sama Pak. Alhamdulillah, mohon doanya perjalanan safari dakwah saya keliling Indonesia diberikan keselamatan dan kesehatan. Banyak sekali tantangan. 15 Agustus 2022 kan sempat terhenti program ini karena saya menderita 3 penyakit berat. Stroke, udah nggak bisa bicara Pak. Ngomong saya sudah balelol. Kemudian jantung dan penyumbatan pembuluh darah di otak. Saya masuk ke rumah sakit Santosa Kopo. Ibu-ibu tolong bu jangan dulu pulang ya bu ya. Oh ya, oh nyiapin itu ya. Apa sih? Pak saya nggak tahu ya. Jadi Ustadz yang mengharapkan juga ini. Udah yang lain jangan ikut-ikutan matanya ke sana. Biaran aja itu urusan panitia ya. Jadi maaf. Saya masuk ke rumah sakit Santosa Kopo. Kata dokter harus istirahat 30 hari. Waktu itu ada 150 acara itu. Mohon maaf. Dalam waktu 24 jam, dokter datang lagi. Pak Ustadz boleh pulang. Semuanya sembuh total. Jantung, stroke, dan penyumbatan pembuluh darah. Allah itu ada Pak. Ya. Menurut logika nggak mungkin stroke sampai sembuh 24 jam. Tapi itu yang terjadi. Apa yang saya amalkan, saya WA kiai saya, hadiahkan ibumu, bapakmu, kakekmu, nenekmu, pasanganmu Al-Quran terbaik buat calon-calon hafiz. Saya kasih waktu itu 5 Al-Quran, makanya seperti tadi, tiap ada acara saya kasih. Niatnya hanya 1, buat ayah 1, ibu 1, kakek 1, nenek 1, pasangan 1. Yang sudah meninggal namanya wakaf, yang masih hidup namanya sedekah. Kata guru saya, kalau kau menghadiahkan Quran buat ibu bapakmu,
70.000 malaikat mengaminkan doamu. Doa saya singkat, sembuhkan saya. 24 jam sembuh total. Jadi ini bukan amalan baru sih. Jemaah haji kan suka ngasih juga Quran disimpan di Masjidil Haram. Jadi kenapa di Palestina tuh anak-anak Palestina dibunuh Israel? Mereka 4 SD saja hafiz 30 juz, Pak. Kebayang nggak? Kalau anak 4 SD sudah hafiz 30 juz, maaf, umur 40 dia jadi ulama hebat. Makanya oleh Israel dibunuh. Makanya kemarin serangan sampai 1.400. Maaf, Israel itu langsung mati, maaf. Itu bukan serangan, tapi pembalasan. Mereka sudah 10 tahun lebih. Karena saya keliling Indonesia dengan ulama dari Palestina. Diceritain gimana keadaannya. Ustadz akan terus nangis tiap hari. Ibu-ibu, coba kebayang anak sudah hafiz 30 juz, dibunuh begitu saja, dilempar di pinggir jalan. Makanya kemarin tuh serangan itu bukan main-main. Jadi yang harus jadi pelajaran bagi kita, jangan biarkan anak-anak ini buta Al-Quran. Masjid ini jadikan markas untuk menghasilkan hafiz dan hafizah. Bikin program yang terbaik. Bagi Anda yang punya harta, sok gunakan dengan sebaik-baiknya. Bagi Anda yang punya ilmu, ayo berbagi. Bagi yang punya waktu, apapun, jangan sia-siakan. Mumpung kita masih ada umur, jangan sampai telat. Kalau sudah telat, mau apa lagi? Betul tidak, Bu? Jadi bagi Anda yang ada HP, boleh kunjungi Instagram saya, Safari Dakwah UST Sekali lagi, bagi yang punya HP, ibu-ibu yang di luar, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri Muhtafiz Permata Bandung mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsiran kepada Bapak Ustadz Cecep Maulana yang telah mengirimkan mushaf Al-Quran ini untuk kami. Alhamdulillah mushaf Al-Qurannya telah kami terima. Semoga setiap huruf yang kami baca dan kemudian kami hafalkan, nilai kebaikannya terus mengalir, terkhusus untuk Al-Ustadz dan juga seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan pewakafan Al-Quran ini. sebagai laporan saja, bisa Anda lihat di Instagram saya, Safari Dakwah UST Cecep. Sampai sekarang Al-Quran yang disebarkan khusus ke rumah-rumah tahfidz sudah mencapai 30.000 Al-Quran. Target 1 juta Quran tersebar. Tujuannya apa, Ustadz? Kalau 1 juta Quran tersebar ke rumah tahfidz, insya Allah 10 tahun akan datang, lahir 1 juta hafiz baru di Indonesia. Mereka akan jadi calon tentara, polisi, bupati, gubernur, menteri, bahkan mungkin presiden 10 tahun yang akan datang adalah presiden hafiz 30 juz. Minimal ada rasa takut sama Allah. Pernah seorang porter nemuin tas, begitu dibuka, isinya uang 2 miliar. Tapi dengan jujurnya dia lapor polisi. Sampai wartawan tanya, "Adek, kenapa uangnya nggak dibawa lari?" "Saya takut kepada Allah, Pak. Saya takut dengan neraka, Pak." Ternyata adek tadi hafiz 5 juz. Jadi mohon maaf, kita harus merencanakan mencetak calon-calon hafiz agar masa depan kita sukses, agar pejabat yang lahir takut sama Allah, takut dengan neraka. Jangan seperti di negara tetangga, dilantik Senin, Jumat ditangkap KPK. Jadi saya hanya mengajak saja, insya Allah saya siap menjadi nazir. Al-Qurannya akan disebarkan ke rumah-rumah tahfidz. Ini kalau Anda ada rezeki misalnya bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi nggak masalah. Kalau Anda mau mengeluarkan zakat mal, Ustadz saya mau ikutan menyebarkan Quran ke rumah tahfidz, insya Allah akan saya bantu. Niatnya adalah nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat jika ada rezekinya wakaf sedekah Al-Quran buat ayah saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya, pasangan saya.
Dan ini tidak bisa dibaca semua. Itu namanya maksa. Saya hanya mengajak saja bagi yang mau niat. Diamalkannya boleh bulan depan. Diamalkannya boleh tahun depan. Diamalkannya boleh 2 tahun lagi. Bahkan setelah niat nggak jadi juga nggak dosa atau nggak apa-apa. Jadi bagi ibu dan bapak yang mau partisipasi ikut program ini, Ustadz saya mau ngasih 1 Quran, boleh. Ustadz saya mau ngasih 2 Quran, boleh. Ustadz saya mau ngasih 5 Quran, boleh. Disarankan 5 itu ayah, ibu, kakek, nenek, pasangan. Kalau lebih diri sendiri, kedua mertua, juga anak dan cucu. Jadi saya mau nanya kepada ibu dan bapak, ada yang mau dibantu baca niat nggak? Saya bantu aja baca niatnya ya. Kita baca ya, sama-sama diangkat tangannya. Sekali lagi ya, nggak jadi juga nggak apa-apa. Yang di atas juga, pejamkan matanya sebentar. Ingat wajah ibu bapak Anda. Seharusnya kita sudah menghajikan mereka, mengumrohkan mereka. Tapi sudah meninggal, masih ada amalan, ya hadiahkan Quran buat rumah tahfidz. Nggak usah berat, bisa dari kewajiban zakat mal Anda, karena termasuk Ibnu Sabil Fisabilillah itu adalah salah satunya menyebarkan Al-Quran. Baik, kita baca niatnya, saya sebagai nazir akan membantunya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat jika ada rezekinya wakaf sedekah Al-Quran buat ayah ibu, kakek nenek, pasangan. Usap wajahnya, amin. Saya terima titipannya, akan saya sebarkan ke rumah tahfidz. Insya Allah akan menjadi pembuka pintu rezeki Anda. Al-Fatihah. Untuk selanjutnya, Anda sudah membaca niat. Kapan pengamalannya Ustadz? Sekali lagi, boleh bulan depan, boleh tahun depan, boleh 2 tahun lagi, bahkan tidak jadi pun nggak apa-apa. Kemarin kita baru kirim ke NTT, Pak, 3 dus, ongkirnya 3 juta rupiah. Jadi ongkirnya cukup mahal karena Quran ini berat. Jadi berapa harganya 1 Quran? 190.000. Berapa, Bu? Cuma dari penerbit ada potongan khusus bagi yang bayar hari ini atau transfer besok, itu potongan 40.000, jadi 1 Quran 150.000. Kalau 5 Quran 750, kalau 10 Quran 1,5 juta. Kalau 1 nama itu hanya untuk 1 Al-Quran ya, 1 Quran 1 nama. Misalkan buat ibu, nah 1 aja cukup. Tapi kalau ayah ibu 2 nama 2 Al-Quran. Kalau 5 ayah ibu kakek nenek pasangan 5 Quran. Kalau 6 buat diri sendiri ya berarti 6 Al-Quran. Kalau 7 ya 7 Quran. Ada ibu-ibu yang bertanya, Ustadz boleh tidak 1 Quran tapi untuk 7 nama? Saya bilang nggak boleh, sebab itu namanya kurban. Sapi 7 nama. Tapi kalau Quran 1 nama. 1 juga nggak apa-apa ya. Silahkan nanti di luar masjid ya, ada Randy di sana. Ambil aja brosur kecil. Di situ ada nomor WA. Kirimkan ke kita nama-namanya, juga maaf, dikirimkan juga hajat-hajatnya. Ini kalau ibu baca WA dari jemaah-jemaah, nangis Bu kalau baca. Ustadz, alhamdulillah anak saya sudah diterima di Universitas Madinah. Ustadz, alhamdulillah anak saya diterima di ITB. Anak saya diterima di Fakultas Kedokteran. Yang mengabulkan doa siapa, Bu? Jadi langkah terbaik, Anda sudah niat, nggak jadi juga nggak apa-apa. Ya, tapi ambillah brosur. Suatu saat ada rezekinya, Anda mau ngeluarin zakat fitrah, kan zakat mal gampang. Mohon maaf, ini saya masih ada acara lagi, Pak. Jadi saya tidak bisa tanya jawab ya, karena masih menunggu jemaah setelah ini. Kita tutup sama-sama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Sedikit, Hasan Al-Basri pernah ditanya sama jemaah, Syekh, saya sering menjelaskan dosa dan dampaknya. Saya nggak percaya, Syekh. Dosa itu tidak berdampak. Kenapa? Kata Syekh. Karena saya tiap hari berdosa, saya tiap hari maksiat. Tapi saya tidak pernah dapat azab ataupun dampak. Sakit tidak. Saya kaya raya. Mobil saya mewah, rumah saya bagus, anak-anak saya berhasil. Mana dampak dosa? Syekh dengan tersenyum menjawab, kamu belum dapat azab terberat. Sebutkan azab terberat. Disambar halilintar? Bukan. Tenggelam, Syekh? Bukan. Mati tersiksa? Bukan. Terbakar hidup-hidup? Bukan. Saya tidak tahu, Syekh. Jawab. Silahkan jawab, Syekh. Apa azab terberat? Azab terberat adalah ketika kau diajak ke surga sama sekali tidak berminat. Ketika kau mendengar cerita neraka, kau pun tidak takut. Begitu asiknya kau terus berbuat dosa. Makanya, yuk kita banyak beristighfar. Mudah-mudahan pertemuan ini jadi manfaat. Silahkan, mohon jangan lupa Instagram kami, Safari Dakwah UST Cecep. Hampir tiap hari kita update Quran kita disebarkan kemana. Bagi Anda yang mau ikut program ini, silahkan hubungi saya di meja sebelah sana. Terima kasih. Tidak berat ya kalau dari zakat mal. Jadi kalau kewajiban Anda sekian, nanti tinggal motong saja. Bisa kok, kan ini termasuk fi sabilillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.